Nah, tujuan pendidikan jasmani itu saya kira pada dasarnya ada 4 aspek, yaitu domain kognitif, domain psikomotor, domain fisik, dan domain afektif. Nah, di mana masing-masing domain ini akan dituju dengan blended learning. Nah, saya kira kegiatan pendidikan jasmani selama ini, terutama sebelum adanya corona ini, pendidikan jasmani lebih pada yang dilakukan melalui play, game, dan sport itu lebih banyak menggunakan non-teknologi. Hasil survei saya itu baru 5% guru pendidikan jasmani yang menggunakan komputer dan menggunakan teknologi. Tetapi saya kira ke depan kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis blended learning, maka pendidikan jasmani, play, game, sport itu bisa menggunakan teknologi seperti yang dilakukan oleh Prof. Tandio tadi, bahwa pendidikan jasmani juga bisa memanfaatkan video, bisa memanfaatkan bagaimana mengirimnya lewat grup WhatsApp. Jadi sebelum kegiatan sudah diberikan video yang dibuat sendiri oleh guru, lalu dibandingkan dengan video-video yang ada di internet. Nah, kalau ini dilakukan, maka ini yang disebut sebagai pendidikan jasmani yang berbasis blended learning. Artinya menggunakan teknologi. Nah, kalau kita bisa klasifikasi, kira-kira lebih banyak kegiatannya, misalnya kalau domain kognitif itu bisa menggunakan offline dan online. Kita misalnya pendidikan kesehatan, pendidikan gizi, begitu juga mengenai cabang olahraga, diberi CD, maka dia lewat offline atau lewat online. Sedangkan domain psikomotorik itu adalah tatap muka. Lalu domain fisik, jasmani juga tatap muka. Sedangkan domain afektif itu juga dia akan diperoleh melalui tatap muka, offline, dan online. Nah, saya kira blended learning ini menjadi penting sekarang ini, terutama karena kebanyakan guru pendidikan jasmani itu waktunya lebih banyak dipakai untuk psikomotor. Sedangkan untuk kognitifnya jarang diberikan. Tetapi pada masa corona ini kita dipaksa, dan hampir semua guru saya kira kita dipaksa untuk melakukan online, dan jadilah sebenarnya kegiatan pembelajaran semester ini hampir semua di seluruh Indonesia dari SD sampai SMP dan perguruan tinggi, SMA perguruan tinggi menggunakan blended learning. Nah, blended learning sendiri sebenarnya berkembang di Amerika sekitar tahun 2003-an. Tetapi baru di Indonesia mungkin baru belakangan saja. Saya kira memperkenalkan blended learning itu waktu Pak Darman masih jadi mahasiswa S3 tahun 2009 dan menyelenggarakan seminar di Pascasarjana UM, itu pun belum terterima oleh sebagian guru besar bahwa blended learning itu apa gitu. Tetapi sekarang saya kira belakangan ini, bahkan setahun yang lalu, pasca sarjana hampir semua seluruh pasca sarjana di Indonesia itu merekomendasi pembelajaran di pasca itu menggunakan berbasis blended learning. Dan saya kira juga saatnya setelah corona ini selesai, mungkin guru-guru pendidikan jasmani juga bisa melakukan pembelajaran yang berbasis blended learning. Nah, saya kira
yang terpenting bahwa kegiatan masa depan ke depan itu, pendidikan jasmani itu, siswa kita adalah senang mengikuti pendidikan jasmani. Lalu aktivitas jasmani setiap hari yang mereka dengan teknologi, maka dengan teknologi itu dijadikan satu menjadi bagian penting di dalam kegiatan pendidikan jasmani. Dan guru kegiatannya adalah merancang program yang rancangan programnya itu mengaplikasikan adanya teknologi, karena teknologi juga ke masa depan adalah bagian penting dari alat mereka sehari-hari. All right, so today we are going to be doing pendidikan jasmani yang shooting memanfaatkan stations. teknologi. We'll have some passing stations. We'll be using some technology. Over here behind me, directly behind me, where you can see there's going to be some passing stations where they're throwing balls at moving targets. We're going to be using some music. We're going to be using a timer. In the corner, all the way in the back corner, they're going to be shooting some foul shots, and they're going to be using some video delay. So they can watch themselves actually shoot and what kind of form they're using, if they're using good form. And then up here, up front, and we're going to be using the smart board just for some warm-up, or not warm-up activities, but some review activities, and then they'll be doing a fitness activity on the smart board also. Okay, what were the three different types of passes? What was one of them? Overhead pass, chest pass, and bounce pass. And you guys are my superstars here because I've got JP. All right, here we go. So we talked about here, and I've kind of taken them and turned them into some gifts here. Okay, so the repeating. So we've got our bounce pass. Remember, we push the ball from our chest, okay, downwards over 2/3 of the way there. Okay, and they're going to bounce and go to your partner. We have our chest pass. Okay, we're the same motion, except for now the ball is going from your chest to your partner's chest. And then we have our overhead pass down here at the bottom. Okay, ball's over your head, going from over your partner's, or over your head to over your partner's head. If you've been here since Doeysburg start the first year, I talked about reaching into the cookie jar. All right, remember, reach into that cookie jar and pull you out a cookie. All right, so we want to remember these when you're doing your shooting today. Now, there's going to be a station that you guys are going to be videotaping yourself or seeing yourself on videotape. So think, okay, do I have balance? Do I have my eyes on my target? Is my elbow bent and facing my target? Okay, did I follow through? Those are the things that you can look for when you are working on your shooting station. All right, so we got right here, we're going to hit play, and it's going to tell me what I need to do. So blue, oh, I can do that, blue. All right, now it's going to say red, yellow. All right, red, yellow. Okay, green, red, yellow. Okay, wait, green, red, yellow. All right, cardio there. If you would really like to, you can then take this and turn it into a push-up. Okay, and sit like this and do the same thing. Say it was green, red, yellow. You can go green, red, yellow, and then stay in that push-up position. So you can do jumping, or you may do the push-up position. There we go. All right, so basketball comes across. I aim for the basketball. Okay, another one that comes across. I missed that one. Stepping towards your target, pushing from your chest. There it is. You hit the screen, hit this projector. It's okay. Not to hurt it. All right, bounce there. Now, after you do that, okay, you're going to pick up all the balls, bring them back, put them in the bucket. So as a group, you're doing that, and then it's going to come up here and it'll say 3, 2, 1, and then the next person's going to go. Now, there are 3 different rounds of this. So the first couple rounds will be the basketballs going back and forth, and we've got some different characters going to go back and forth. All right, and then there'll be some people that you might know from our school that are spinning around on here. All right, I'm gonna turn that off so that you guys pay attention. Okay, balance, eyes on target. Okay, I've got my elbow facing my target here. Okay, I'm gonna jump and shoot. Okay, I missed. It's okay. All right, you're gonna take the ball, give it to your partner. After you do that, you're gonna walk over here. And this is on about a 15-second delay. So then I'm gonna look here. I can look at myself. I'm talking, there we go, and I shoot. Looks like I did everything right. Okay, and now I can go back and get in line.
Okay, so that's so that you can see what you're doing. Because sometimes when you are actually doing the skill, you might think you're doing something, but you're not really. Maybe you're not. So now you can see yourself doing it and say, "Oh, I need to follow through," or "I need to point my elbow towards my target." You know? PT, not saying anybody's in the PT. Ya, itulah pemanfaatan teknologi yang di dalam kegiatan pendidikan jasmani. Nah, sumber belajar itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bisa by design, yaitu mengembangkan sendiri, misalnya membuat buku sendiri. Tetapi bisa juga by utilization, yaitu memanfaatkan. Jadi buku-buku yang sudah ada, video yang ada, audio yang ada di internet, itu kita gunakan. Maka sebenarnya untuk memfasilitasi sumber belajar yang bermacam-macam tidak harus mengembangkan sendiri. Dia bisa menggunakan yang disebut sebagai by utilization. Atau kalau di dalam keluarga itu kita mau makan masak sendiri dengan makan dengan cara membeli. Nah, bagi guru yang tidak bisa membuat sendiri, ya dia memanfaatkan yang sudah ada dan dibuat orang. Tetapi mungkin akan lebih baik kalau dibuat sendiri. Seperti halnya makan, kalau masak sendiri lebih sehat. Ya, jadi di dalam kegiatan pembelajaran berbasis blended learning, itu yang biasa saya lakukan, itu adalah untuk mengembangkan buku cetak. Misalnya, saya di mata kuliah di S2 itu ada mata kuliah namanya pembelajaran berbasis blended learning. Lalu tugasnya adalah mahasiswa membuat buku cetak 200 halaman buku cetak. Lalu setelah itu buku cetak itu dibuat menjadi buku elektronik. Nah, buku elektronik itu naskah cetak tadi diberi gambar dan diberi video. Maka jadilah menjadi flipbook. Lalu dibuat menjadi multimedia interaktif pakai CD, pakai dengan berbagai fitur gitu ya. Lalu milih fitur di fitur tertentu, maka apa yang diinginkan itu muncul. Lalu juga mengembangkan e-book berbasis Android pakai Sigil. Lalu pembelajaran online yang menggunakan Edmodo. Nah, sekarang sih masih banyak platform-platform lain. Lalu tes hasil belajar digital menggunakan Google Form. Nah, biasanya saya kalau training itu isinya adalah ini. Karena ini merupakan kegiatan yang sudah bisa dilakukan untuk blended, yaitu tatap muka yang biasa sudah dilakukan oleh guru. Lalu ada offline, cetak, audio, video, multimedia interaktif, sedangkan yang online menggunakan Android dan Edmodo. Yeah. Lalu tes Google Form. Saya kira itu. Jadi yang penting di dalam kegiatan blended learning itu ada banyak keuntungan. Terutama satu, keterlibatan siswa. Hasil belajarnya menjadi lebih efektif.
komunikasi lebih baik, memberikan akses, kerjasama antara satu siswa dengan yang lain, misalnya kalau proyek tertentu. Lalu pembelajaran mandiri menjadi lebih efisien juga, pelacakan dan pelaporannya lebih mudah dilacak, misalnya semua tugas masuk diupload di Google Form, maka kita punya file-file semua tugas siswa. Hemat biaya dan hemat waktu. Hemat biaya itu maksudnya kan untuk satu konten bisa untuk 1.000, 2.000, 4.000 siswa. Dengan begitu kan lebih hemat jadi. Ya, nampaknya waktu sudah habis nih, Bapak. Ya, baik. Saya kira itu, dan ini adalah hasil dari mahasiswa S2. Penerapan blended learning itu bisa meningkatkan hasil efektif, skornya rata-rata A, lalu meningkatkan efisiensi dan lebih menarik. Pembelajaran ini 90% mengatakan pembelajaran menjadi lebih menarik. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak Wasis D. Dwiyoko, dan sekarang saatnya bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan Anda chat di room. Dan namanya kita akan awali dari Pak Roni Saputra ini, Pak Wasis, menanyakan tentang mengenai pembelajaran berbasis blended learning, sangat erat kaitannya dengan internet online ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana solusinya bagi penerapan blended jika sekolah itu berada di wilayah terpencil di mana tidak memiliki jaringan internet. Nah, apakah masih bisa disebut dengan pembelajaran blended kalau tidak menggunakan jaringan internet? Ya, konsepnya blended learning itu adalah tatap muka, face to face and online. Jadi kalau tidak ada online ya berarti tidak terpenuhi kalau itu dikatakan blended. Lalu saya menambahkan satu lagi dengan offline. Kalau dengan offline itu maka tidak menggunakan jaringan internet. Tetapi kalau definisi menurut buku-bukunya ya itu blended learning itu kalau ada jaringan internetnya, online-nya. Bahkan online-nya harus di atas 30%. Kalau di bawah 30% masih belum dianggap blended. Dan lalu online-nya itu bukan hanya karena tiba-tiba kecelakaan kalau online, tetapi karena memang sengaja dirancang online-nya. Saya kira itu. Ya. Baik, dan ini pertanyaan juga dari Kuston Sultoni, Pak, yang menanyakan bahwa teknologi berkembang dengan pesat, teknologi saat ini di blender, belum tentu sesuai untuk masa depan. Nah, apakah ada prinsip-prinsip dasar blended learning untuk penjas, seperti apa rumusannya, dan mungkin barangkali juga menyambung dari beberapa pertanyaan sebelumnya, apakah ada contoh penerapan blended learning yang sekarang dilakukan di Indonesia? Kaitannya dengan penjas, Pak. Ya, sedang dilakukan oleh Prof. Tandio kan kalau di pendidikan jasmani. Saya sudah melakukan penelitian mengenai blended learning, tetapi lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa. Sekitar ada 15 mahasiswa, karena kebetulan kalau mahasiswa bimbingan saya di S2, itu saya bilang kalau ke saya harus yang blended. Karena saya payung penelitian saya blended. Jadi kalau tidak blended ke dosen lain. Misalnya kalau kami sudah membagi di prodi itu, kalau evaluasi itu ahlinya Prof. Win. Jadi kalau evaluasi ke Prof. Win, kalau blended ke saya. Kalau tempat yang lain ya ke tempat yang lain. Jadi dari 15 penelitian tesis itu hasilnya sudah mengatakan bahwa lebih efektif. Efektif itu adalah ketercapaian tujuan. Tetapi sebenarnya kan semua metode itu efektif. Sama juga efektif itu kan ketercapaian tujuan. Misalnya orang dari Malang mau ke Surabaya,
itu mau memakai kendaraan apa saja nyampe. Pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai gerobak pun nyampe. Cuma kalau pakai gerobak, itu mungkin sehari baru nyampe. Nah, metode itu sama. Bahwa metode itu semuanya juga akan nyampe. Tetapi yang berbeda adalah efisiensinya. Kalau kita pakai helikopter mungkin 15 menit dari Malang Surabaya. Tetapi kalau pakai mobil 2 jam. Tetapi kalau pakai gerobak mungkin 1 hari. Nah, itu yang berbeda. Jadi blended learning itu lebih kepada di samping efektif juga efisien. Tetapi juga ada satu lagi, yaitu daya tarik lebih menarik. Lebih menarik itu karena apa? Karena sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, pertanyaannya, apakah di pendidikan jasmani itu sudah dilakukan? Saya kira belum banyak penelitian. Jangankan di Indonesia, di dunia, coba kalau kita searching lewat Mendeley, misalnya blended learning in physical education and sport, itu belum ada gitu. Ya mungkin sebentar lagi Prof. Tandio. Saya belum melakukan itu untuk pendidikan jasmani, tetapi mahasiswa saya dari 15 mahasiswa yang di bawah bimbingan saya sudah ada bermacam-macam. Ada yang blended learning di SMK, blended learning di SMP, lalu blended learning terutama di perguruan tinggi. Gitu. Iya. Saya kira itu. Baik, ini pertanyaan berikutnya Pak dari Hanu Resu Nurjati, guru PJOK di sekolah luar biasa. Ini yang menarik karena sekolahnya luar biasa. Beliau sudah mencoba untuk blended learning, namun hasilnya kurang maksimal dikarenakan hambatan yang dimiliki oleh siswanya. Mohon pencerahannya harus seperti apa? Saya akan menerapkan blended learning agar lebih maksimal. Ini untuk sekolah luar biasa nih Pak Wasis. Ya, sebenarnya ukuran maksimalnya itu jangan dibandingkan dengan orang yang normal. Jadi maksimalnya itu adalah yang pertama mungkin kalau kaitannya dengan efektif, bahwa sesuai dengan tujuan. Kalau sudah sesuai dengan tujuan, berarti maksimal kan gitu ya. Cuma maksimalnya kalau sesuai dengan tujuan, apakah 100%, apakah 80%. Nah, tapi kaitannya untuk mencapai 100% itu mestinya kan waktu. Bahwa semua akan bisa mencapai 100% kalau waktunya diberikan lebih longgar. Nah, ada ukuran lagi adalah mereka senang. Jadi anak-anak di SLB misalnya, dengan melakukan pendidikan jasmani itu dengan mereka sambil bisa tertawa, sambil senang, itu saya kira sudah maksimal. Jadi ukuran maksimalnya itu yang saya tidak tahu seperti apa gitu. Tetapi kalau maksudnya maksimal adalah apakah bisa melaksanakan tatap muka offline dan online karena keterbatasan online misalnya karena keterbatasan sarana prasarana ya mungkin belum maksimalnya karena itu. Tetapi kalau semuanya itu sudah ada, semuanya ada, kan orang mengatakan semua ada, apapun bisa. Tetapi yang penting juga ada keinginan memang untuk melakukan itu. Saya kira itu. Jadi maksimalnya itu saya masih yang belum tahu apa ukurannya maksimal. Ya. Nah ini ada yang menarik lagi Pak, barangkali pengalaman Bapak bisa disaringkan kepada Ibu Nur Hikmah. Pertanyaannya adalah, apakah blended learning bisa saya gunakan pada penelitian pengembangan? Gagasan awal saya pengembangan model pembelajaran penjas berbasis kearifan lokal. Mohon petunjuknya ini Pak. Ya, sudah banyak tesis di jurusan olahraga UM Universitas Negeri Malang pembelajaran bola voli berbasis blended learning. Dan itu metodenya adalah pengembangan. Jadi kita mengembangkan sumber belajar mulai dari cetak, audio, audiovisual, komputer, lalu sumber belajar itu lalu diuji cobakan, uji cobanya lewat uji ahli, setelah uji ahlinya dari ahli media, ahli pembelajaran,
dan ahli pendidikan jasmani. Setelah itu lalu dilakukan uji coba kepada khalayak, mulai dari uji kelompok kecil, kira-kira 5 siswa gitu, diuji cobakan produknya itu. Kalau produk-produk itu memang sudah layak dilakukan, maka dilakukanlah uji coba lapangan, dipakai. Setelah menggunakan itu, lalu dilihat hasilnya, apakah pembelajarannya efektif, tujuannya tercapai, apakah menjadi lebih efisien. Karena kalau efisiennya itu begini, jadi masing-masing siswa itu diberikan konten itu, barang itu, lalu dia mempelajarinya sesuai dengan kecepatannya. Membaca, misalnya kalau membaca buku, nah biar dia membaca sampai selesai. Kalau membacanya itu sampai 30 menit, yang 1 jam, ya dibiarkan saja. Jangan semuanya harus 30 menit. Oleh karena itu akan menjadi lebih menyenangkan karena sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya. Nah, saya kira blended learning memang penelitiannya menggunakan penelitian pengembangan, tetapi bisa juga menggunakan eksperimen setelah dieksperimenkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Wasis atas waktunya. Nampaknya waktu jua yang segera akan memisahkan kita. Dan para peserta seminar yang berbahagia, sedikit saya simpulkan dari penjelasan blended tadi, ada satu hal yang perlu kita cermati bahwa di dalam blended learning itu kita mengenal yang namanya ada sinkronus dan asinkronus. Sehingga di dalam face to face itu bisa face to face dalam bentuk tatap muka, sinkronus, bisa juga face to face dalam bentuk tatap maya, asinkronus, dengan menggunakan media online learning. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Wasis memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.